Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat belajarnya, meskipun belajar online ya, atau dengan moda daring. Nah, pada pertemuan kali ini kita kembali belajar IPA dengan pembahasan bab baru. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan materi tentang reproduksi pada manusia atau sistem perkembangbiakan pada manusia. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasarnya. 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, dengan pelajari reproduksi pada manusia ini, khususnya materi subbab reproduksi pada laki-laki ya, tujuan pembelajarannya Ibu harapkan dengan setelah mempelajari ini kalian dapat satu, menyebutkan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Yang kedua, dapat menjelaskan fungsi organ-organ penyusun reproduksi pada laki-laki. Dan yang ketiga, menjelaskan jenis gangguan pada sistem reproduksi laki-laki. Kalian tahu kenapa manusia itu harus bereproduksi atau harus berkembang biak? Kenapa? Dan kalian juga pasti berpikir ya, kok manusia itu ada beberapa macam tingkatannya ya, seperti dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, kemudian mati. Nah, terus itu siklus manusia seperti itu. Tapi manusia kok nggak habis-habis? Kenapa? Gitu. Nah, kita akan membahas, mengetahui jawaban tersebut dengan membahas sistem reproduksi pada manusia ini. Ya. Nah, kenapa manusia harus bereproduksi? Yang paling utama adalah karena tujuannya untuk melestarikan jenisnya sendiri agar tidak punah. Demikian juga manusia, proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Ya, manusia itu memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri atau tidak seperti tumbuhan ya, pada tumbuhan atau hewan yang ada seksual dan aseksual. Kalau pada manusia ini reproduksinya saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Nah, kalian bisa lihat ini sistem atau struktur dari alat-alat reproduksi pada laki-laki ya. Bisa kalian lihat. Ini jangan kalian anggap jorok ya, karena di pelajaran ketika kita belajar, apalagi belajar biologi, maka kita akan menghadapi materi-materi yang mungkin di dalam masyarakat itu seperti dianggap tabu. Tapi ini adalah edukasi ya, atau mendidik supaya kalian bisa tahu dan paham sebenarnya struktur atau apa penyusun dari alat-alat reproduksi pada manusia itu sendiri. Di sini ada mulai dari penis, testis ya, skrotum, ductus epididymis, lalu ada saluran ejakulasi, kelenjar prostat, vesikulasi. Baik, setelah kalian melihat skema organ-organ penyusun pada reproduksi laki-laki, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi-fungsinya ya. Alat-alat reproduksi pada laki-laki ini terdiri dari sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan penis. Nah, masing-masing fungsinya adalah testis, yaitu sebagai kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Lalu saluran kelamin, yang pertama vas deferens. Vas deferens ini menampung sperma fungsinya. Lalu epididymis
mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara selama 3 minggu. Lalu ada vas deferens, yaitu saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Nah, di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Lalu ada lagi kelenjar tambahan ya di alat-alat reproduksi pada laki-laki ini. Yang pertama, vesica seminalis. Itu merupakan kantong semen atau disebut juga air mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Lalu semen mani ini adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Lalu yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Lalu yang ketiga, kelenjar Koper atau disebut juga bul boretralis, penghasil cairan pelicin. Nah, alat reproduksi yang selanjutnya adalah penis. Nah, penis ini merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Nah, anak-anak, pada semua sistem organisasi pada tubuh, termasuk pada sistem reproduksi, pasti akan terjadinya gangguan atau penyakit atau kelainan ya. Maksudnya gangguan tersebut bisa berasal dari kelainan secara genetik ataupun berasal dari penyakit. Nah, gangguan yang ada di dalam sistem reproduksi pria diantaranya contohnya hipogonadisme, yaitu merupakan penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon seperti hormon androgen dan testosteron. Nah, gangguan ini menyebabkan infertilitas, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Nah, penanganan penderita penyakit ini dapat dilakukan dengan terapi hormon. Lalu ada lagi kriptorkidisme. Ini merupakan kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Hal tersebut dapat ditangani dengan pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testosteron. Lalu gangguan yang ketiga ada uretritis. Nah, ini merupakan peradangan uretra dengan gejala rasa gatal pada alat kelamin pria dan ingin sering buang air kecil. Lalu ada prostatitis ya. Yang dimaksud dengan prostatitis ini adalah peradangan pada bagian prostat. Biasanya disebabkan oleh bakteri, misalnya E. coli. Selanjutnya adalah epididymistis, yaitu infeksi yang terjadi pada saluran reproduksi pria. Gangguan ini disebabkan oleh E. coli dan chlamydia. Untuk pembahasan bab reproduksi pada laki-laki ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Dan untuk latihan kalian di rumah untuk lebih memahaminya lagi, Ibu akan memberikan latihan soal-soal yang akan Ibu bagikan nanti linknya ya. Jadi kalian harus tetap semangat belajar walaupun di rumah dan harus mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.